Asbun, Assalamualaikum Assalamualaikum ya Yorobun. Robun. Berjumpa kembali bersama saya Gucon. Saya enggak. Kaget ya dengan openingnya. Lu nggak janjian dulu? Ya, seperti nama karakter yang kami sebutkan, kali ini kita akan mereview sebuah series original dari Netflix berjudul The East Palace. Ini sebuah series yang udah tamat karena dikeluarkan 8 episode sekaligus dan bikin kita yang nonton tuh pengen tamatin sekali duduk. Betul. Gitu. Karena aku tiap episode gak sabar pengen lagi. Toto malam udah jam 1 apa jam berapa? Iya, ini adalah tipe drama yang tiap kali udah mau tamat langsung satu episode lagi aja. Iya benar. Drama ini tuh keluar kalau gak salah hari Jumat. Hari Jumat jam 3. Bener, makanya bisa langsung di bingo watching gitu Maraton kan. selama weekend. Makanya hari ini, hari Senin langsung kita review. Kita semangat banget untuk ngebahas series ini, maka langsung aja sinopsisnya kayak gimana, Teh? Oke. Jadi drama The East Palace sudah tayang sebanyak 8 episode di Netflix. Ya. Dan genrenya adalah dark fantasy dan historical. Wow, dark fantasy. Jadi drama ini sebenarnya mengisahkan tentang serangan roh jahat yang menimpa Istana Timur, yang mana menewaskan para pangeran yang tinggal di sana. Jadi roh jahat ini dikenal sebagai hantu kolam dan dia sudah bertekad untuk menghancurkan garis keturunan raja. Betul sekali. Jadi selama durasi 30 tahun hantu kolam ini dia menyerang para pangeran dan sudah ada 7 pangeran yang menjadi korban dari 2 generasi. Jadi dari mendiang raja ada 3 pangeran dan dari kebalik nggak ya gue? Iya, pokoknya yang dari raja 7 pertama itu ada 3 masalah, yang dari raja terbaru itu ada 4 total sama yang terakhir. Iya, Kayak jadi gitu. itu mereka semua pangerannya dikutuk nih sama hantu kolam sampai akhirnya raja memerintahkan atau menugaskan Gucon, yaitu seorang dukun yang memiliki keahlian untuk melihat dan mendengar makhluk halus dan bisa loncat dimensi, melintasi alam gaib untuk memusnahkan hantu ini dan menyelesaikan teror yang sedang menyerang Istana Timur. Itu Kurang dia. lebih ceritanya kayak gitu. Benar sekali. Drama ini dibintangi sama Nam Joo Hyuk ya, terus juga ada Roh Yeon So, kemudian ada Cha Sung Wo. Nam Joo Hyuk di sini jadi Gucon. Bisa dibilang dukun, bisa dibilang enggak, karena si Guconnya bilang perbedaan aku dengan dukun adalah aku tuh nggak punya roh yang aku iniin. Dewa pelindung. Aku jadiin dewa, bedanya itu. Terus ada Roh Yeon So yang jadi Senggang. Dia itu adalah anak raja, bisa dibilang putri cuman dari selir. Betul. Iya kan, kayak Dan, gitu. Kemampuannya adalah Senggang ini ditugaskan oleh raja untuk membantu Gucon untuk menyelesaikan misi ini. Dia menyamar jadi Dayan Istana. ya Padahal aslinya ya dia adalah putri. putri raja dari salah satu selirnya yang diusir dari istana karena dia bisa mendengar suara-suara halus. Dan pada saat itu hal itu dianggapnya sebagai aib. Jadi Benar. diusir dia dari istana sama ibunya, Ya. semua diusir. Terus juga ada Cha Sung Woo yang di sini berperan sebagai sang raja. Jadi di sini tuh gak ada namanya sang raja tuh. Jadi disebutnya hanya sang raja aja. Oke. Dipanggilnya juga Jaga gitu, Jonah, sorry. Dan di press con-nya, karena aku nonton press con ini, sang raja tuh kayak ditanya sama pewawancaranya gitu kan. Kamu di sini perannya jadi apa sih? Aku jadi raja. Namanya siapa? Li apa katanya? Enggak, aku namanya raja aja. Kayaknya ini untuk menghindari bias sejarah ya. Supaya tidak terjadi distorsi sejarah seperti di drama yang sebelumnya. Betul. Karena setting Joseon, ini kayaknya Joseon, hanya ya setting aja gitu. Bukan ini adalah bagian dari sejarah kayak dulu. Pokoknya ini murni fiktif ya. Betul sekali. Jadi makanya rajanya juga nggak ada namanya dan juga nggak bisa dibilang era Joseon. Tapi kalau dilihat dari gaya berpakaian dan seluruhnya itu sih Joseon ya. Bahkan sebenarnya baju dayang istana pun warnanya beda. Biasanya kalau yang biasa nonton drama Saeguk itu kan hijau muda. Terus yang senior hijau tua. Terus kemarin gue liat biru tua. Iya, benar makanya. Jadi ini emang fiktif dan kalau istilah di utopia ya. Iya, distopia. Distopia. Distopia saja kayak gitu. Nah, konflik itu bermula ketika udah banyak arwah yang datang ke East Palace ini. Kemudian si raja menugaskan ini nih, si Gucon ini yang terkenal sebagai dukun yang jago untuk membasmi para arwah yang menghantui East Palace. Dan di perjalanannya si Gucon ini dibantu sama Senggang yang punya kemampuan untuk mendengarkan bisikan-bisikan arwah. Disitulah perjalanan dimulai. Nah, sebelum perjalanan yang dimulai, banyak istilah-istilah yang bakal ditemui nih sama para penonton gitu ya. Dan TRI akan memberikan tutorial
mengetahui istilah-istilah yang ada di drama Ispeles. Ya jadi kalau misalnya lo nonton dramanya itu kan plotnya rumit dan complicated banget. Ditambah lagi banyak banget istilah-istilah yang mungkin terdengar asing, tapi dia tuh nongol lagi Betul. gitu. Jadi kayak ini maksudnya apa? Jadi mungkin di awal episode itu dijelasin, tapi kayak diulang-ulang terus gitu ya. Jadi gue akan menjelaskan Yeah. beberapa istilah yang sering muncul di drama ini yang berkaitan dengan roh jahat. Iya. Jadi di sini tuh yang bakal sering keluar apa sih istilahnya adalah Yeah. guime. Yeah. Guime itu adalah semacam energi atau niat jahat, pokoknya niat busuk dari manusia. Jadi sebenarnya mereka nggak punya jiwa, jadi mereka nggak bisa diusir, tapi mereka bisa merasuk ke manusia-manusia yang lemah Ya, dan itu. haus kekuasaan gitu loh. Dan dalam drama ini kelihatan sih beberapa kasus orang-orang dalam istana yang kerasukan guime. Ya. Jadi itu ambisi untuk mendapatkan kekuasaan itu jadi kayak makin membuncah gitu. Bener. Itu adalah guime ya. Dan yang berikutnya ada wongui. Wongui itu adalah roh jahat yang punya rasa dendam atau penyesalannya di bumi sehingga dia nggak bisa lanjut ke alam baka. Iya. Ini banyak nih di sini karakter wongui-nya. Iya. Kemudian yang berikutnya ada Akwi. Nah ini udah level paling atas. Waduh, itu dia. Akwi itu roh jahat yang udah levelnya iblis banget. Sampai mereka tuh memakan jiwa-jiwa manusia supaya mereka makin kuat. Dan konon katanya kalau sudah berubah jadi Akwi, dia nggak diterima baik di alam Baka. baka maupun di bumi gitu. Jadi dia ngawang-ngawang aja gitu loh. Iya. Nah jangan sampai jadi Jangan Akwi sampai. gitu kan. Dan yang terakhir, karakter yang jadi favorit para penonton itu ada Komok Sali. betul sekali, itu imut banget kayak kucing. Jadi dia adalah makhluk yang menempel ke manusia dan sebenarnya memakan energi mereka. Ya. Gitu sih. Tapi dia tuh sering muncul dan nongol-nongolan untuk ngebantuin si Guchan. Iya, Gitu. Jadi Guchan. kayak gemes banget. Ya kurang lebih itu sih Iya. istilah-istilah yang mungkin muncul dan bisa ngebantu lo kalau misalnya nonton dramanya. Ada satu istilah lagi yang perlu diketahui oleh penonton nih, Oke, Teh. apa-apa? Itu adalah dayang kesayangan. Kacau. Itu muncul banget, itu mah sering banget. Nah, Oke. ya, lanjut. Ya maksud aku itu sering banget muncul gitu. Iya. Dayang kesayangan apa? Ini sebenarnya Nggak tahu. selir sih. Ya, Dan yang kan kesayangan selir. itu jadi aduh apa sih ani-ani kali. Iya, lagi bisa. Ani-ani tapi yang belum diangkat atau ditahbiskan menjadi selir. Jadi kayak Iya, dia iya, belum iya. dapet gelar. Gitu. Betul. Dan dia sebenarnya biang masalahnya. Bener, makanya kata aku judulnya ini bisa jadi kutukan dayang kesayangan. Dendam dari atas. Itu dia. Jadi sebenarnya Oke. kan yang dituduh Mm-mm. untuk yang dituduh menjadi biang keladi atau yang ngebunuhin para pangeran untuk menghabiskan garis keturunan raja adalah Iya. hantu kolam. Yang mana setelah ditelusuri Iya. dia adalah dayang kesayangan. Jadi sebenarnya nih ya kalau yang biasa nonton drama Seguk dan pemburu-pemburu arwah itu katanya untuk bisa memusnahkan Oke. atau mengusir Menghentikan. roh jahat itu lu tuh harus tahu identitas asli Iya. si Mokgui itu, Wongui sorry, identitas aslinya si roh jahat itu. Terus lo harus tahu apa yang membuat dia dendam, Iya. kebenciannya dia apa, penyesalannya dia apa. Terus itu harus diselesaikan. Karena kalau misalnya lo ketemu terus lo main tebas-tebas aja, dia tuh hidup lagi gitu loh. Jadi mana kadang kan dia muncul kayak gitu, lah dia aslinya siapa? Sampai akhirnya setelah diselidiki, identitas dari si roh kolam itu adalah Ya tadi dayang dayang kesayangan. Yang mana riwayatnya adalah Dia itu adalah seorang dayang kesayangan. kesayangan, selir kesayangan. Ya, Oh, jadi bingung sih. jadi si dayang kesayangan ini adalah pokoknya ani-ani kesayangan raja. Yang mana bikin ratunya cemburu. Karena dia datang dari rakyat jelata. Tapi dia hamil dan dia mau punya anak, mau keturunan. Sedangkan si ratu yang asli dan berasal dari kalangan bangsawan Gak bisa punya. itu nggak bisa punya anak. Jadi akhirnya si dayang kesayangan ini difitnah sama si ratunya, dibilangnya dia selingkuh dan anak itu sebenarnya bukan anaknya raja. Sampai akhirnya dia sakit hati, bunuh diri dan dia nyebur ke kolam. Sebelum dia nyebur, dia mengeluarkan kutukan gitu. Tidak akan ada benih yang akan mengalir dari istana timur.
30 tahun yang lalu. Jadi akhirnya dia menjadi hantu kolam. Betul sekali. Itu sih kurang lebih sejarahnya si hantu. Sejarahnya itu. Dan kalau misalkan teman-teman baru menyaksikan apa tuh namanya drama Saeguk gitu ya, apalagi ini dicampur dengan pemburu arwah, ini emang combo sih. Di dunia per drama Koreaan, pemburu arwah itu punya banyak ciri khas. Maksud aku adalah kayak Agwi, Guime itu tuh ada ciri khasnya. Termasuk tadi para pemburu arwah ini itu kayak harus tahu identitas para hantunya gitu kan. Dan ini ditemukan juga di Revenant. Iya. Terus ini juga ada di drama atau seriesnya si Yuk Sung Jae yang kemarin tuh sama Bona gitu sih sama ya lupa aku teh. Oh, The Haunted Palace. Itu juga kayak gitu. Plus Betul. ini kan juga Saeguk sejarah gitu ya. Ini selalu ada konflik politik yang tebel banget di seriesnya gitu. Jadi bayangin ini ada konflik politik, ada juga pemburu arwah. Pusing sebenarnya gitu. Layer gila stres banget Tapi gak sih? justru itu yang bikin seru menurut aku gitu. Di satu sisi aku senang banget sama action yang ditampilin di sini ketika Nam Jo Hyuknya berantem sama para arwah. Di satu sisi juga aku tuh seneng banget dengan konflik yang terjadi gitu. Ketamakan para raja, juga Ibu Suri, kayak gitu-gitu. Semuanya tuh di apa ya, kayak dikumpulin, di mix dengan bagus diuraikan gitu. dan gila sih itu. Maksudnya di drama ini kita bisa melihat secara ngeri gitu loh. Iya. Gimana manusia yang rela melakukan apa aja hanya demi dapetin kekuasaan. Yang nggak hanya sih, mungkin kalau zaman dulu kekuasaan sepenting itu kan. Iya. Karena sampai rela kayak membunuh dan melakukan hal-hal keji, menyiksa dan ada tuh satu adegan di mana ketika si Dayang kesayangannya itu dia melontarkan kutukan nih di depan kolam nih, gue kutuk lo semua, nggak boleh ada lagi garis keturunan raja. Itu disaksikan sama Dayang istana yang biasa-biasa aja, banyak 13 orang. Dan Dayang istana yang cuma ngedenger doang, itu dihukum, dimasukin ke dalam gudang penyimpanan garam, dan mereka dibakar. Cuman supaya jangan nyebarin rumor lah gitu, kayak nyawa kayak nggak ada harganya ya. Iya. Serem sih, Kayak gitu, serem kayak sih gitu, kalau benar. nonton drama ini kayak wah. Iya. Nah, biar nggak spoiler juga, Jangan jadi spoiler. si drama ini tuh bakal bikin kita menebak-nebak. Betul. Jadi nanti bakal ada banyak plot twist yang bikin kita sepanjang nonton itu trust isu sama tiap karakter yang ada di sini, mau itu Raja, Ibu Suri, bahkan kedua karakter utama. Menurutku ini bikin kita yang nonton jadi nggak bosan, terus juga percuma lah menebak-nebak gitu maksudnya. Udah nggak usah berspekulasi siapa yang jahat. Nikmatin aja kejutannya gitu. Nggak usah sok-sok menganalisis plot dan berspekulasi siapa yang jahat karena semuanya jahat. Semuanya bajingan. Betul. Kecuali dua karakter kesayangan kita. Oke. Nah, kenapa kita sebutnya dua karakter kesayangan kita? Ternyata ada sedikit tetesan-tetesan romance-nya di sini. Katanya gini, slow burn romance yang bikin gregetan saking tipisnya. Iya, betul sekali. Karena ini emang genrenya bukan genre romance. Aku merasa hubungan mereka itu emang, nah ini takdir, Ais. umyong gitu. Yang satu dia pemburu arwah, yang satu lagi dia bisa mendengar bisikan arwah, sehingga ketika mereka sedang beraksi bisa bekerja sama. Betul. Ini kan takdir. Dan karena ini bukan drama romance, semua adegan-adegan yang bikin kita berdebar itu dibalutnya kayak gak ada romance-romansnya, tapi kok gue nontonnya berdebar gitu. Iya, Contohnya, itu dia. Oke, tadi punya contoh. ada satu adegan kalau mereka mau pelukan, bilangnya apa? Aku akan berikan energi yang Iya, akan memberikan energi yang padamu. Terus kalau misalnya ada satu adegan tuh dia tuh abis lawan roh jahat, terus dia koma 3 hari, terus ditangisin sama si ceweknya di sungai. Bangun gak lo nangis, terus pas bangun, dia berisik gitu, kayak sok-sok gak penting. Tapi kan kayak gemes gitu kan. Ya itu karena emang genrenya non romance gitu. Tapi kan gemes gak sih? Betul sekali. Season 2 mereka sudah pasutri. Itu dia, ngomong-ngomong season 2, ending dari series ini itu bikin kita berharap sebenarnya. Oke, masalahnya selesai di East Palace, tapi kayaknya pergerakan si sepasang pemburu hantu ini akan mengajak kita ke petualangan selanjutnya.
Kalau dilihat dari adegan endingnya sih ya, gue ceritanya kayak gitu. Karena endingnya ditutup dengan raja yang ketika ditinggalkan oleh Guchon, itu di belakangnya lo ya lu ngeliat Iya, gak sih? Ih, iya, sedih banget. banyak banget. Sedih dan serem karena di belakangnya ternyata masih banyak hantu-hantu bergentayangan dari raja-raja dan pangeran sebelumnya yang mungkin emang punya dendam sama raja yang ini. Iya, 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 iya. Itu sih kalau menurut gue. Dan mereka kan kedua orang ini akhirnya pergi bersama, diikuti sama si yang Oh iya. si imut-imut itu Gomok Gomok Sali. Sali. Dan ya nggak tahu lah, mereka akan berpetualang. Mungkin untuk berikutnya ya mereka akan mencari hantu lagi. Iya, makanya kita bisa berharap bahwa si The East Palace ini bakal ada season 2-nya atau mungkin diganti West Palace. Mungkin. Enggak, Istana Timur khusus pangeran. Iya. Jadi Oke. kesimpulannya, Oke, silakan Tiari. siapa yang jahat? Yang jahat adalah pemimpinnya. Apapun itu, yang jahat adalah pemimpin. Bisa jadi. Kalau misalnya kita ngomong tokohnya, semua orang dalam drama ini punya kontribusi jahat sih. Iya, iya, iya. Kecuali karakter kesayangan kita. Oke. Semuanya kayak punya kontribusi jahat dan kayak punya hawa-hawa busuk sih kalau menurut gue. Jadi kayak sama rata gitu. Tapi kalau misalnya mau ditelusuri lagi lebih dalam, Oke. kalau misalnya lo ingat tadi Guime, Guime itu kan sebenarnya adalah energi jahat Iya. atau niat jahat yang gitu kayak bergerombol di satu tempat dan dia merasuk ke orang-orang yang lemah. Jadi sebenarnya kayaknya yang jahatnya si Guime ini sih. Tuh. Dia kayak nyari mangsa. Ini yang lagi lemah dan yang lagi butuh gue siapa nih? Oh dia punya niat jahat, gue masuk ke sini. Ya. Oh dia mah orangnya nggak punya ketamakan, dia orangnya nggak ada greedy sama sekali. Walaupun dimasukin juga ya udah aja enggak. Jadi menurut gue yang jahatnya sih gue miss gitu. Iya, iya, bisa jadi itu. Lo ada spoiler? Nanti nonton aja gitu. Tapi yang pasti adalah kalau misalkan teman-teman nonton The East Palace ini, menurutku banyak pesan sosialnya. Oke. Di episode kemarin aku ngomongin pesan sosial, banyak banget di sini juga ada. Karena mirip gak sih? Kayak pemimpin yang jahat tuh emang akan melakukan banyak hal yang buruk gitu untuk mempertahankan kekuasaannya gitu kan. Apalagi emang kalau di kita nonton drakor-drakor yang Joseon ataupun apalah yang Sego kayak gitu, si rajanya tuh emang tamak gitu loh. Rakus. Kayak nggak ada puasnya. Iya, kayak gitu. Dan di sini emang ditunjukin banget. Nah, kalau dihubungkan ke kondisi Konoha. negara kita atau negara manapun, ya itu juga bisa jadi pesan Relate. tersendiri gitu. Apalagi di series ini ada satu propaganda, Anjay. nggak akan aku sebutin. Ada satu propaganda yang menurut aku ini jadi bentuk kebohongan buat para warganya untuk menutupi kejahatan para petinggi gitu. Ya jangan disebutin nanti spoiler. Makanya aku bilang di drama ini pun ada propaganda yang sifatnya sistematis, masif dan juga terstruktur gitu. Bahasa lu keren banget di. Kayak yang sebelum-sebelumnya kayak Oke. gitu. Makanya nggak cuma nonton tapi kita dapat pesan sosialnya gitu lah. Mungkin ini juga bentuk sindiran ya buat pemerintahan Korea mungkin, Korea ya, mungkin kan? Drama Korea. gitu kan. Jadi nggak cuma dapat serunya aja, tapi ada pesan kayak gitunya sih. Keren. Mantap. Ya kalau gue sih nyaraninnya ya, lu cepetan nonton. Karena kan cuma 8 episode dan satu episode cuma 50 menit doang. Ya, gitu. Karena kalau keburu spoiler bertebaran di mana-mana, lu rugi. Karena ini spoilernya banyak banget plot Ya, twistnya. ya, Jadi ya, mending lu nontonnya cepetan deh sekarang. Iya, betul banget. Nah, kurang lebih itulah review dari The East Palace, sebuah series yang menegangkan, seru, adventuring, tapi juga punya pesan yang dalam ya, Ya, buat penontonnya. Segitu aja untuk review kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Kamsahamnida, annyeong.